Baik, perhatikan Bapak Ibu sekalian, saya baca. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Ya, baik. Cara membacanya, perhatikan. Wallati, la dua harokat, ti dua harokat. Wallati ya'tinal hi tipis, fahishata min nisa, nun sukun ketemu nun dikasih lama, min nisaikum fastashhidu. Benarkah ayat 14 belum ditadabburi? Ya, saya kira sudah kemarin ya. Sudah kemarin ya. Tentang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sudah ya, kemarin kita tadabburi ini. Ya, dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia mendapat azab yang menghinakan. Sudah. Ya, mohon maaf Ibu. Pak Taufik Kiswanto sudah selesai, mohon maaf ya. Ya, tolong disimak dulu yang kemarin. Kalau memang Bapak tidak menyimaknya ya, bisa ada siaran ulangnya kemarin itu. Ya. Baik, saya ulangi. Wallati ya'tinal fahishata, hi tipis, hisyata min nisa, nun sukun ketemu nun dikasih lama ya, bukan min nisa tapi min nisaikum, panjang 5 harokat, min nisaikum fastashhidu, langsung masuk ya. Nah, ini hamzah wasl namanya, fastash, sin dan shin, fastash ya, bukan fastas, fastashhidu ya. Nah, sampai di sini, kemudian diulangi dari sini. Fastashhidu alaihinna, nun tasydid dikasih lama n, alaihinna arba'a, ain ar bukan ar tapi ar, tebalkan, arba'atam, baris 2 ketemu mim lama, arba'atam minkum, nun sukun ketemu kaf, arba'atam minkum. Nah, kemudian sampai di sini dulu ya. Ingat, lama di sini, kemudian di sini juga lama, ditahan. Arba'atam minkum. Jangan arba'atam minkum ya. Itu tidak ada tajwid namanya kalau begitu. Baik, sekarang Bapak Ibu sekalian perhatikan, saya baca 3 kali. 1, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. 2, dengarkan, tidak ada yang ikut. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. 3, dengarkan, tidak ada yang ikut.
wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Ya, sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. Ayo, hampir 1000 orang yang sudah bergabung, semua bersuara. 1, 2, 3. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. 2, ikut semua. 1, 2, 3. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. 3, ikut semua. Ayo, 1000 lebih yang sudah bergabung, tidak ada yang diam. 1, 2, 3. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Baik, sekarang ikut sama-sama semua murojaah. Ayo, 1000 lebih yang sudah bergabung, tidak ada yang diam. 1 huruf 10 pahala. 1, 2, 3. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Ambil nafas. Min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Nah, berikutnya saya bacakan, tidak ada yang ikut dulu, dengarkan. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Baik, sekarang perhatikan cara membaca, mulai dari sini ya. Fa in sya, nun sukun ketemu shin, itu ditahan, dikasih lama sedikit. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut, nunnya dikasih lama sebagaimana tadi ini ya. Hunna fil buyuti hatta, berhenti di sini. Nah, untuk mengambil nafas, ha tipis, bukan hatta, tapi hatta, T-nya 2, ada double ya, W kecil di atasnya. Kemudian 2 harokat ya, tidak perlu pendek, hatta, tapi hatta, jangan juga terlalu panjang, hatta ya, cukup 2 harokat. Nah, kemudian diulang dari sini, hatta yatawaffa, fa 2 F-nya, yatawaffahunnal mautu, hunnal mautu, au bukan au yaj'alallahu,
Au yaj'alallahu lahunna sabila. Au yaj'alallahu lahunna. Nun tasydid. Hen lama. Ha besar. Barulah ini ha. Kalau tadi ha, ini ha. Lahunna sabila. Ya, seperti itu. Baik, sekarang saya bacakan mulai dari sini. Silakan didengarkan, tidak ada yang ikut. Saya baca 3 kali ya, Bapak Ibu. Silakan ditutup mulutnya dulu. 1. Fa'in syahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu au yaj'alallahu lahunna sabila. Ingat je dipantul, yaj bukan yaj'ala, tapi yaj'ala ya. 2, dengarkan. Tidak ada yang ikut. Fa'in syahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu au yaj'alallahu lahunna sabila. 3. Ikut dengarkan, saya baca tidak ada yang ikut. Fa'in syahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu au yaj'alallahu lahunna sabila. Ya. Terakhir, sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. Bapak Ibu, 1 huruf dapat 10 pahala. Baik. Ikut semua ya. 1, 2, 3. Fa'in syahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu au yaj'alallahu lahunna sabila. 2, ikut semua. 1, 2, 3. Fa'in syahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu au yaj'alallahu lahunna sabila. 3, ikut semua. 1, 2, 3. Fa'in syahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu au yaj'alallahu lahunna sabila. Baik. Sekarang terakhir, ikut semua terakhir ya, supaya lebih lancar. 1, 2, 3. Fa'in syahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu au yaj'alallahu lahunna sabila. Nah, sekarang kita murojaah sama-sama. 1, 2, 3. Fa'in syahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal
yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Nah, dari awal kita mulai dari sini. Ayo 1100 lebih yang sudah bergabung, tidak ada yang diam. 1, 2, 3. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Nah, sekarang Bapak Ibu, insya Allah kita akan tadabburi ayat ini ya, ayat 15. Ya, baik, sekarang kita lihat kalau kemarin apa? Tentang warisan, ya, tentang warisan. Sekarang bagaimana ketika terjadi zina? Nah, wallati dan para perempuan. Ya, kalau dari bahasa ya Arab, allati itu juga adalah perempuan. Wa dan para perempuan. Ya'tina melakukan, dan para perempuan ya'tina melakukan al-fahishah, perbuatan keji. Nah, dalam Al-Qur'an itu Bapak Ibu sekalian ada banyak tentang ya kata al-fahishah. Nah, pada yang kali ini ayat 15 diartikan dengan perbuatan zina. Ya, perbuatan zina. Perbuatan zina yang dimaksud adalah bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan. Ya, betul-betul terjadi perzinahan, bersatu. Ya, yang bukan suami istri. Ya, sekali lagi. Dan perempuan, tidak disebutkan laki-laki di sini. Ya, ini sebagian ulama mengartikan bahwa mohon maaf ya, yang salah satu menjadi sebab sehingga terjadi banyak perzinahan adalah karena godaan memang perempuan, karena perempuan itu adalah perhiasan dunia. Ya, perhiasan dunia. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan ya zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Nomor satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang syahwat itu adalah dari perempuan. Dari perempuan. Dan di sini ya disebutkan oleh Allah langsung perempuan yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 15 ini. Dan perempuan yang melakukan perbuatan keji, al-fahishah. Dan sebagian ulama juga menafsirkan bahwa sebagian musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin itu lewat jalan 3F. 3F. Ya, food itu bahasa Inggris ya, food makanan, kemudian fashion pakaian, kemudian free sex ya, seks bebas, free sex atau seks bebas. Dan di antara dua jenis kelamin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan, perempuanlah yang paling mudah untuk ditaklukkan. Ya, kalau dalam masalah fashion, ya, kemudian makanan dan juga tentang godaan untuk melakukan seks bebas ya dengan lawan jenis yang bukan mahram itu maka adanya pada perempuan. Nah, strategi ini diketahui oleh musuh-musuh Allah atau orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam. Bagaimana caranya? Yaitu kuasai wanitanya suatu negara. Jadi kalau untuk menguasai negara, suatu negara tersebut adalah lemahkan wanitanya. Kuasai wanitanya. Ya, buat mereka ya mulai 3F ini, ya food, fashion, free sex, bahkan ada 4F yaitu film. Ya, film. Lewat jalur F4 ini, film yang terakhir
juga masukkan mereka wanita untuk berperan di film tersebut dan melakukan adegan-adegan yang tidak semestinya dilihat oleh laki-laki yang lain. Ya, padahal perempuan itu notabene-nya hanya untuk dinikmati atau dilihat oleh suaminya, ya. Tapi begitulah yang terjadi sekarang. Dan hal itu dianggap biasa. Hal itu dianggap biasa kalau sudah sering dilakukan dan sering dilihat. Tapi kalau baru awal, maka orang-orang akan merasa canggung untuk hal yang seperti ini. Jadi seperti itu, untuk menguasai suatu negara, maka kuasai perempuannya. Buat mereka joget-joget ya di depan. Sekarang ini media sosial, teman-teman yang kita sayangi, sebagian di antara mungkin sahabat-sahabat kita yang hari ini sudah terpengaruh dengan media sosial. Ya, mereka tampil dengan joget-joget, dengan memperlihatkan dan seterusnya. Bahkan wa na'udzubillah min dzalik ya, film-film yang tidak seharusnya ditonton oleh khalayak ramai sekarang sudah ada. Walaupun sebenarnya berlatar nuansa religius, tetapi di dalamnya ada adegan-adegan yang tidak semestinya, sampai memperlihatkan aurat, sampai kemudian berciuman, sampai kemudian walaupun tidak kelihatan alat kelaminnya, tetapi seperti melakukan. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini. Ini pastinya adalah adanya campur tangan dari perempuan. Nah, oleh karena itu maka di dalam agama kita, ya itulah sebabnya perempuan, karena perempuan itu adalah perhiasan, kecantikan, dan laki-laki cenderung kepada hal yang indah-indah dan matanya, maka laki-laki itu takluk dari matanya, ya. Nah, oleh karena itu maka sebagian besar yang memahami tentang hal ini kemudian mengaplikasikan itu, insya Allah dia akan terjaga, ya. Nah, makanya perempuan disyariatkan memakai penutup diri, ya, yaitu pakaian yang menutup diri memang sebenarnya. Itu disebut dengan jilbab, ya. Bahkan hijab, lebih bagus lagi kalau hijab, ya, sebagaimana dalam surah mulai dari An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59. Dan ternyata, ya, ketika telah mencapai puncaknya, maka disebutkan oleh Allah di sini, Bapak Ibu sekalian, dan perempuan-perempuan yang melakukan al-fahisyah, perbuatan keji. Nah, dimaksud di sini adalah zina, karena di dalam surah Al-Isra, ya, Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah mendekati zina. Innahu, karena sesungguhnya zina itu kana adalah fahisyah. Nah, inilah dia, fahisyah. Perbuatan keji. Ya, perbuatan keji. Maka yang dimaksud di sini perbuatan keji adalah zina, sebagaimana dalam surah Al-Isra, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina, apalagi melakukan. Ya. Nah, dan perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji min nisaikum. Nah, naudzubillah min dzalik. Ya, min nisaikum, di antara wanita-wanita kalian. Di antara wanita-wanita kalian. Artinya mulai naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Mulai dari istri-istri, ya, para ibu-ibu yang sudah punya suami. Terus kemudian dia selingkuh. Dia selingkuh. Kemudian dia berzina dengan laki-laki lain. Naudzubillahi summa naudzubillahi min dzalik. Ya. Atau ada keluarga dekat kita, naudzubillah, seperti anak-anak perempuan kita, ya, adik perempuan kita, tante kita atau bibi kita, ya, naudzubillah, bahkan sampai nenek, wa naudzubillah, perempuan di antara kita ini, perempuan-perempuan di antara kalian, ya. Tapi lebih khusus adalah istri. Ya, ini hati-hati ibu-ibu sekalian. Mohon maaf sekali, ya, ini karena ayat Allah maka kita bahas ini. Ya, untuk menjadi peringatan bagi kita semua. Ya, ini betapa bahayanya fitnah atau ujian wanita itu bagi laki-laki. Ya. Dan biasanya kalau dalam apa namanya itu, kalau orang mengadakan eksperimen sosial, ya, penelitian sosial, ya, saya pernah melihat di YouTube kalau tidak salah, atau di kiriman video WA, kiriman video yang dipotong-potong itu ada penelitian sosial.
Ya, ada 2 orang laki-laki yang memang disetting, disengaja dan ditempatkan kamera. Kemudian 2 laki-laki ini kompak dengan ada 1 orang perempuan yang pakai jilbab, menutup diri, pakai hijab, dan satunya lagi kompak lagi dengan perempuan yang tidak pakai jilbab, ya, tidak pakai jilbab. Jadi ada 4 orang yang kompak di sini, melakukan penelitian sosial dengan kamera tersembunyi di tengah keramaian umum. Nah, ketika 2 laki-laki ini, ya, berpura-pura menggoda perempuan yang tidak pakai jilbab, ya, yang seksi dan seterusnya, maka tidak digubris oleh laki-laki yang lewat-lewat di khalayak umum, ya, tidak digubris, tidak ditolong perempuan yang tidak pakai jilbab ini. Tapi begitu ya dicoba lagi perempuan yang pakai jilbab, ya, menutup dirinya dengan menandakan dia seorang muslimah, ya, dan berpura-pura lagi 2 laki-laki ini mengganggunya, maka Masya Allah, tabarakallah, ya, laki-laki yang lewat orang umum itu berusaha mencegahnya, ya, bahkan berusaha ingin memukul 2 laki-laki itu. Kemudian laki-laki itu mengatakan, "Tahan, tahan, ya, coba lihat itu kamera, ya, kami sedang melakukan eksperimen, penelitian bagaimana perhatian seorang laki-laki kepada wanita yang menjaga kehormatannya dengan memakai jilbab dengan dibandingkan yang tidak." Ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Pembelaan, ya, dan penghargaan kepada kaum wanita yang memakai jilbab atau memakai hijab penutup diri dari laki-laki, karena sejatinya perempuan itu adalah perhiasan. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya terjadi yang seperti ini, perzinahan seorang perempuan, ya, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, semoga Allah menghindarkan kita dari yang demikian, termasuk keluarga kita. Fastashhidu. Nah, ini ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka maka, ya, fastashhidu, maka hendaklah kamu mendatangkan saksi. Harus ada saksi. Ya, harus ada saksi. Alaihinna, terhadap mereka. Berapa orang saksi? Arba'atan minkum. Harus ada 4 orang saksi. Ya, bukan 3, bukan 2, apalagi cuma dirinya sendiri. Nah, nanti muncul pertanyaan, bagaimana kalau saya yang melihatnya langsung, Ustadz? Sendiri saya, nyata-nyata. Ya, ini sebagian pernah saya dapatkan penjelasannya dari ulama kita, bahwa jangan sampai kita lagi kurang sehat pada saat itu, atau mungkin ada pikiran sehingga kemudian sembarang kita lihat, ya, akhirnya mengigau dan seterusnya. Ya, bahkan mungkin dalam kondisi tidak sadarkan diri setengah, ya, atau kurang sadar, ya, kemudian kita mengatakan berzina istri saya, wa naudzubillah, ya. Nah, ini maka harus dihadirkan 4 orang. Yang satunya si B ditanya, "Bagaimana?" "Ya benar." "Bagaimana si C?" "Ya benar." "Bagaimana si D?" Saya tidak tahu." Ah, baru 3, harus 4. Nah, bagaimana kalau cuma 1 atau 2? Ada juga aturannya, ya. Yaitu dia harus bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala kedua-duanya, kemudian mengatakan laknat Allah akan menyertaiku jika saya berbohong, ya, kalau kurang dari 4. Ya, begitupun dengan perempuan yang dituduh. Yang dituduh juga siap bersumpah atas nama Allah, dan kalau dia berbohong maka dia siap kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu aturannya. Ya, ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah ada 4 laki-laki, ya, yang melihatnya, tidak perlu bersumpah. Tidak perlu bersumpah. Karena sumpah itu tidak boleh kita sembarangan. Hanya pada hal yang darurat, yang sangat urgen dan sangat dibutuhkan. Makanya orang yang mengumbar sumpah-sumpah itu tidak boleh. Ya. Apalagi orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ya, saya bersumpah, saya beli 1 kilo ini sekian, padahal tidak. Nah, dia melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini pedagang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ini masalah sumpah. Nah, termasuk yang seperti ini. Kalau sudah 4, nggak usah. Tapi kalau kurang, maka mereka siap bersumpah semua. Ya, siap bersumpah. Jadi jangan karena hanya persoalan, Ustadz tidak cukup 4, berarti tidak cukup saksinya kalau begitu. Berarti dia lepas dari tuduhan perzinahan. Nah, tidak boleh. Harus
harus disumpah ya, masing-masing bersumpah. Nah, kalau dia takut, yang menuduh itu ragu-ragu, jangan sekali-sekali bersumpah. Apalagi kalau seorang diri dan betul-betul tidak melihat hubungan ya, bersatunya badan ya, maka jangan, tidak boleh. Hati-hati sekali. Fa in syahidu, apabila mereka telah memberikan kesaksian, 4 orang ini, atau mungkin kurang, tetapi dengan mereka bersumpah, apabila mereka telah memberikan kesaksian dan ternyata benar, perempuan ini mengakui dirinya berselingkuh dan berzina, bagaimana hukuman Allah Subhanahu wa taala? Fa'amsikuhun, maka kurunglah mereka atau kurunglah perempuan yang berzina itu. Jangan kasih keluar, ya. Penjara di dalam rumahnya, fil buyuti, di dalam rumah, hatta sampai yatawaffahunnal maut, sampai mereka menemui ajalnya, sampai mati. Ya, ini hati-hati ibu-ibu, sudah punya suami, berselingkuh, berzina, hukumannya dikurung di dalam rumah sampai dia meninggal dunia. Ya, bahayanya ini. Bahaya sekali mengenai masalah zina ini, ya. Ya. Ini hatta yatawaffahunal maut, sampai dia menemui ajalnya. Kurung di dalam rumahnya. Kenapa? Kalau dilepas berbahaya. Ya, dia bisa berzina lagi. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau sampai Allah memberikan kepada mereka ya lahunna sabila, jalan yang lain ya. Contoh berhijrah ya, boleh keluar rumah tapi hijrah makani, hijrah tempat ya, tidak lagi berada di kampungnya, pergi di kampung yang lain dan di sana dia bertaubat, dia banyak belajar ilmu agama dan seterusnya, yang menyesali perbuatannya ya, sampai kemudian dia menjadi solehah kembali. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya. Tapi kalau masih berada dalam lingkungannya, tidak pindah tempat, di situ terus, di dalam rumahnya disimpan. Tidak boleh dia keluar-keluar. Ya, ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang sudah punya suami tapi masih ya berselingkuh dan berzina dengan yang bukan suaminya. Wa na'udzubillahi min dzalik.